Boruto 2 Blue Vortex chapter 15 terbarunya. Yos, akhirnya kita sudah masuki minggu-minggu seru nih melihat chapter terbaru ini. Chapter 15 nakama. Di sini naskah cerita ini dibuat ya. Kita sudah mendapatkan beberapa hal besar, detail cerita yang terjadi di chapter kali ini. Tapi ini adalah terjemahan dari fandom, jadi mungkin ada sedikit perbedaan pada makna bahasanya ya. Tapi nggak masalah, sebelum tanggal 20 nanti resmi di Manga Plus itu, segalanya memang menarik untuk cerita Boruto ke depannya. Seperti yang kita tahu sob, bahwa chapter 15 ini menyuguhkan momen bagaimana ego Jubi Ryu itu tercipta dan kekuatannya seperti apa. Ini beneran karena dia itu menarikan Gaara pula loh. Prosesnya itu memang di luar dugaan. Selain itu untuk pertama kalinya setelah keadaan tidak memungkinkan, akhirnya dua Otsutsuki, dua saudara yang sempat menjauh itu bekerja sama kembali. Kawaki Boruto akhirnya sepakat bersatu. Nah, chapter 15 ini lebih baik dari chapter bulan lalu. Let's go, kita lihat detail-detail ceritanya lebih dalam. Info penting nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita. Jangan lupa ya, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Sodeshi kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak bahasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini sob, cerita manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 15 ini diawali dengan sebuah cover story yang tertuliskan kalimat pasir hitam itu mengapung dengan hebatnya. Shinju baru Ryu akhirnya muncul. Apa yang terjadi dengan desa Sunagakure itu? Judul chapter kali ini tuh memang mengacu pada hal tersebut, hidup yang layak untuk dijalani. Panel pertama langsung kita diberikan sebuah penjelasan keadaan bagaimana kondisi desa Sunagakure sendiri ya, ketika Gaara dan juga Shinki yang sebelumnya berhadapan dengan ego Jubi Matsuri. Mereka sedang berada di sebuah tempat persembunyian Orochimaru sama. Di sini pada sebuah informasinya kita melihat bahwa Shinki dan para rombongan shinobi muda itu terjebak dalam jutsu yang dimiliki oleh Gaara. Shinki sendiri itu sebagai putranya lalu berkata, "Apa maksudnya ini ayah? Tolong lepaskanlah kami. Kami akan ikut bertarung membantumu dengan segera." Di sini ternyata Gaara itu sudah diperlihatkan di bagian perutnya itu sudah terluka cukup dalam ya sob. Gaara kemudian merespon, "Tidak, aku akan membawa kalian semua ke sebuah pintu masuk itu. Larilah, dan ini adalah perintah penting dari Kazekage. Kalian mengerti?" Di sini Shinki yang sempat membantah itu lalu berkata, "Ayah angkat, Matsuri di sini yang sudah berjalan itu dia mulai ikut berkata pula, 'Itulah kenapa aku sudah katakan sebelumnya kan, aku datang ke sini hanya untuk mengikuti jejak Boruto dan rekannya itu. Sejujurnya aku tak peduli dengan kalian semuanya loh, tapi sepertinya sekarang aku perlu melakukan sesuatu untukmu. Kau akan pilih mati atau kau masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan para anak buahmu itu, Kazekage?" Di sini Gaara itu mengatakan dengan sangat lantang, "Demi masa depan mereka, aku tak akan membiarkan mereka mati di sini. Bahkan jika aku pun harus menukarkan hidupku sendiri untuk mereka itu. Kau dengar ego Jubi?" Matsuri lalu melanjutkan, "Menarik ya. Aku tidak peduli jika kau tidak melawan nanti. Aku akan membiarkan mereka di belakangmu itu untuk tetap hidup." Gaara lalu membawa pergi tim Shinki menggunakan jutsu pasirnya. Sementara para Sumeaka langsung menyerang secara bersamaan. Momen ini Shinki benar-benar tak bisa membiarkan ayah angkatnya itu bertarung sendirian. Shinki dengan cepat langsung memaksakan tangannya keluar dari cengkraman teknik Gaara tersebut. Dia berhasil merapalkan segel dan berhasil membuat pasir besinya itu melepaskan teknik Gaara tuh. Mengesankan sih emang. Di sini dengan cepat itu Shinki lalu menggunakan teknik penyegelan agar Gaara bisa terlindungi dari serangan Sumeaka. Gaara itu sempat melihat ke arah Shinki itu ya. Dia bahkan berkata, "Shinki, kau berhenti di situ dulu." Dia kemudian merespon cepat, "Ini juga untuk melihat masa depan Sunagakure sendiri kan. Kami masih membutuhkan dirimu." Momen ini akhirnya juga dimanfaatkan oleh Matsuri dan dia ikut nimbrung. "Dasar kau itu bocah yang nakal ya. Kau seharusnya mengikuti apa yang dikatakan ayahmu loh." Sumeaka itu langsung menyerang yang telah diperintah itu dari titik buta Shinki
Shinki terkena gigitan oleh Sumiaka. Yodo dan yang lainnya melihat sendiri bagaimana Shinki berteriak di sana. Arya langsung mencoba menghentikan Yodo yang ingin menyelamatkan Shinki. Di sini Shinki perlahan mulai menjadi sebuah pohon itu ya. Namun dia sempat mengatakan sesuatu seperti ini kepada para rekannya. Kalian harus pergi. Yodo ceritakan pada Kankuro-san tentang apa yang terjadi pada ayah. Disinilah Arya yang langsung membawa Yodo pergi itu. Mereka terus meneriaki nama Shinki. Kita sempat melihat ya bahwa di momen ini tangan Shinki sendiri itu berubah menjadi pohon, tetapi Gaara yang tetap tersegel dalam jutsunya itu tetap awet. Momen itu akhirnya Matsuri mencoba mendekati Shinki dan dia berusaha memeriksa keadaan Gaara pula. Sang ego Jubi kemudian mulai melanjutkan perkataannya. Dia telah menjadi pohon, tetapi jutsu yang dia keluarkan ternyata masih aktif ya. Well, ini memang menarik sih. Teknik Shinki ini sebagai Gaara sendiri sob memang saling berhubungan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi ayahnya sendiri. Disinilah akhirnya Matsuri mengatakan seperti ini. Bocah ini benar-benar punya keberanian besar ya. Jika dia bergabung dengan kami itu pasti akan menarik seseorang itu. Nah setelah itu Shin langsung berpindah pada Kankuro yang sedang berbicara kepada Nara Shikamaru ya. Disinilah dia berkata seperti ini. Dengar Shikamaru, berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan secara terpisah oleh pasukan khusus kami, Shinki menjadi pohon. Tampaknya dia masih hidup berkat teknik penyegelan yang dia gunakan. Gaara juga tadinya hampir mati itu berhasil bertahan hidup pula. Tapi dengan keadaan seperti ini sekarang, tak ada cara biasa untuk menyelamatkan mereka berdua kan? Karena statusnya TNI yang bisa melepaskan itu semuanya adalah Shinki itu sendiri. Di sini dia melanjutkan. Pertama-tama aku ingin mengembalikan Shinki ke keadaan aslinya dahulu. Ini pun aku akan membantu Gaara. Jika kau tahu caranya Shikamaru, beritahulah aku segera. Shikamaru di sini akhirnya berkata, biarkan aku konfirmasi satu hal dulu. Setelah kejadian itu apakah ada seseorang yang memiliki cakra yang sama dengan Shinki terlihat di area sana? Kankuro merespon dengan penasaran. Tidak, sejauh ini belum ada laporan itu Shikamaru. Dia sang Hokage ke-8 itu membalasnya lagi. Aku mengerti, itu bagus malahan. Tetapi ingat baik-baik mengenai gejala-gejala pohon itu. Kami sendiri juga sedang menyelidiki dan meneliti informasi itu untuk memutuskan tindakan-tindakan apa yang harus dia lakukan. Nah di sini dia menambahkan lagi, segera setelah kami menemukan sesuatu yang penting itu, aku akan segera memberitahumu Kankuro. Nah di sini Kankuro tuh merespon, aku meminta maaf, tetapi aku tidak bisa membantu dengan hal itu pula. Beristirahatlah secukupnya pula dan juga jaga dirimu baik-baik Shikamaru ya. Dia lalu menjawab, baiklah, dimengerti semuanya. Percakapan ini memang penting ya teman-teman. Terlepas dari jabatan Kage, memang Shikamaru itu berhubungan erat dengan Gaara Kankuro yang notabene adalah adik-adik dari Temari, istri Shikamaru itu sendiri. Di sini setelah Shikamaru menutup telepon dari Kankuro itu, tiba-tiba Sarada langsung memberikan sebuah komentar seperti ini. Mustahil seperti itu. Apakah invasi mereka itu sampai kemana-mana? Mereka itu adalah rekan kita juga loh. Shikamaru melanjutkan. Aku memang tidak bisa mengatakannya dengan benar, tetapi kita memang harus mengambil langkah cepat dan mempertimbangkannya. Kalian dengar, jika Boruto menghubungi kalian itu, katakan padanya secara langsung untuk segera bertemu denganku. Dia menambahkan, semuanya akan baik-baik saja untuk saat ini dan kami hanya perlu informasi tambahan. Sumire lalu mengatakan, baiklah Shikamaru-san. Mendengarkan berita Shikamaru sendiri ya, Sarada itu sekarang cukup kebingungan dengan sikap sang Hokage yang sepertinya sudah cukup dekat dengan Boruto. Tiba-tiba di panel ini kita juga diperlihatkan ada kata Kashin Koji di bawah meja Shikamaru sendiri. Sepertinya Kashin Koji itu memang mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh Shikamaru secara langsung ya. Belum selesai informasi itu, momen langsung berpindah lagi pada area di mana para Shinju itu berada. Ryu sendiri lalu berkata, Ryu ya? Apa itu namaku? Jura menjawab, benar, aku memberi nama itu untukmu dan itu memang akan menjadi identitasmu sekarang. Di sini Ryu itu lalu melanjutkan, itu menarik. Baiklah, sepertinya kau sangat memahami diriku ini kan? Bukankah begitu Jura Senpai? Tiba-tiba secara dadakan Ryu itu merasakan sesuatu. Tunggu sebentar. Ryu langsung mengeluarkan pasir besinya itu dari tanda-tanda cakarannya itu Pasir besi itu lalu dengan cepat mendekati kubus hitam yang ada di tengah-tengah para Shinju itu sendiri. Tiba-tiba tidak ada mata kut di sana itu dan dia langsung menariknya keluar ke tempat para Shinju itu berada. Nah melihat hal itu, Matsuri dan juga Mamushi sendiri sangat takjub dengan kekuatan ego Jubi yang satu ini ya. Bahkan Matsuri sendiri tidak menyangka sama sekali kalau Kot itu sedang memata-matai mereka ini. Kot yang sudah tercekik itu dia kemudian berkata, sialan, lepaskan aku woi. Dia Ryu langsung berkata, siapa dia ini? Kelihatannya dia terus memata-matai kita. Jura berkata seperti ini pula, jangan seperti itu Ryu, lepaskan dia. Orang ini adalah God. Di sisi lain kita berutang rasa terima kasih kepadanya loh. Ryu yang penasaran dan berkata, hah? Benarkah seperti itu?
Code langsung diturunkan oleh Ryu di area tersebut dan dia itu mendengarkan apa yang dikatakan Jura. Code, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau bisa berguna untuk kami sekarang? Code lalu menjawabnya, apa yang kau mau? Apa kau tidak punya hal penting untuk dilakukan? Apa yang ingin kalian lakukan sekarang ini? Apa kau tak akan memakannya mereka itu? Di sini Jura lalu mengatakan sesuatu yang kurang lebih seperti ini ya nakama. Meskipun aku ingin melakukan hal tersebut, tetapi pada akhirnya tetap saja saat ini ada banyak masalah lain yang perlu diprioritaskan lebih dahulu. Aku memang sengaja menundanya pula. Kau sendiri punya dendam pada Boruto itu kan? Dia adalah target yang harus kita lenyapkan. Jika kau ingin membunuhnya silahkan lakukan saja. Kawaki saja sudah cukup sebagai makanan kami. Kau di sini itu merespon dengan cukup jengkel ya. Hei, apa yang membuatmu sangat sombong seperti itu memutuskan siapa yang harus aku bunuh? Kalian para monster itu harusnya tahu fokus pada makanan kalian itu, Otsutsuki. Dan juga jangan lupakan ini akan makan buah cakra itu adalah diriku. Aku akan menjadi Otsutsuki yang baru dan meneruskan tekad Ishiki Otsutsuki. Di sini tampaknya Jura sendiri itu lantas mengatakan kurang lebih seperti ini ya nakama. Buah cakra ya, yaitu mengandung energi besar dan padat yang berisi informasi genetik dari semua kehidupan di planet ini kan? Apakah hal itu benar-benar terjadi? Apa yang akan terjadi setelah kita memakannya nanti? Code lantas menjawab, maksudnya memakan buah itu sebelum diriku. Baiklah, singkatnya memang ada masalah kecil yang menentangku kan? Apakah ini pernyataan dari niatanmu itu Jura? Sepertinya kau tak akan mengerti sampai kau melihat rasa sakit di matamu ini. Code langsung menciptakan tanda cakranya dengan cepat. Dia lalu mengaktifkan tanda karma putihnya pula itu untuk dibangkitkan. Ia melesat menyerang Jura menggunakan tangannya yang berubah ini. Memang Code ini tidak tahu kondisi dan posisi ya. Dia meremehkan Shinju terkuat. Ketika tangannya sudah dekat ke jubah Jura itu, dia itu menyerang kepala ego Jubi tersebut. Tapi tiba-tiba tembakan bom Jubidama itu langsung memutuskan tangan Code itu sendiri. Dia berteriak kesakitan di sana. Jura sendiri itu langsung merespon seperti ini. Aku sungguh berterima kasih kepadamu Code. Kau memberi kami kebebasan sekarang ini untuk berpikir, bertindak dan juga memutuskan sesuatu. Oh ya, terima kasih juga karena berkat dirimu itu aku bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan ini. Sementara Code sendiri terlihat terus berteriak kesakitan ya. Jura kemudian melanjutkan lagi. Kelihatannya hidupmu sendiri itu kurang begitu menyenangkan ya Code. Oleh karenanya dengan rasa hormat aku akan memberikanmu satu tugas penting. Boruto, Otsutsuki dan orang yang tidak dikenal itu yang bekerja sama dengannya, temukan dan bunuh mereka sebagai hadiahnya. Jika kau berhasil menyelesaikan tugasmu itu, aku berjanji akan memberikan buah cakra. Dan aku tahu bahwa cahaya di dalam hidupmu sendiri juga sudah mulai padam sekarang ini kan? Tapi ini akan memberikanmu sedikit ketenangan di sana. Tiba-tiba muncul tanda-tanda cakra yang menutupi Code sendiri. Apa ini? Apakah ini reaksi dari Code atau ada sosok lain? Nah, apakah salah satu ego Jubi itu membantu meringankan beban penderitaan kesakitan Code dengan membungkus lukanya itu ya? Kayaknya emang Mamushi yang melakukan sesuatu itu sob. Karena Mamushi sendiri itu tertawa dan dia itu melanjutkan perkataannya. Kenapa aku melihat dirimu yang menyedihkan itu aku merasa sangat lega Code. Di sini Code lantas melanjutkan. Kau tidak perlu mengaturku. Aku akan melakukannya pada Boruto dan temannya itu. Dan ini adalah sebuah kontrak. Jangan lupa aku akan mendapatkan buah cakra itu apapun yang terjadi Jura. Kau dengar para ego Jubi yang lainnya pula. Di sini Jura mendengarkan itu dia lantas berkata, aku akan mendukungmu. Semoga beruntung dan aku menantikan momen itu. Kemana takdir akan membawamu Code. Dia melanjutkan si Code itu. Tertawalah sekarang ini karena satu-satunya yang akan tertawa di akhir ini nanti adalah diriku. Code di sini sudah perlahan mulai meninggal mereka semuanya itu ya. Dia menggunakan cakaranya itu. Code sudah pergi dan Ryu berkata, dia itu kurang ajar sekali ya. Sekali lagi jika aku melihat wajahnya lagi, apakah aku boleh untuk membunuhnya? Di sini Jura itu memberikan respon kurang lebih seperti ini. Tentu saja itu kebebasanmu sendiri Ryu. Tetapi ada yang harus kau pikirkan sekarang ini adalah hal yang tak kalah penting tentang naluri itu. Ryu, dengarkan insting dalam dirimu. Jika kau berhasil melakukannya, kau seharusnya akan dapat melihat wajah target yang seharusnya kau makan itu. Ryu kemudian langsung berpikir sejenak dan dia itu lalu melanjutkan perkataannya. Baiklah, sudah kuputuskan saat ini. Orang itu sedang disegel dengan teknik khusus, tetapi jika itu yang terjadi maka teknik itu dapat dilepaskan. Jura kemudian berkata, lalu sekarang beritahukanlah pada kami siapa targetmu yang sebenarnya itu Ryu.
Nah, di sini dia langsung meresponnya kurang lebih seperti ini. Targetku adalah Tuan Kazekage Tsunagakure Sabagunogara. Nah, di sini scene langsung berganti pada sebuah keadaan di patung wajah Kage gitu ya. Tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Ya, dia adalah Kawaki Sob. Ternyata dia sadar sang ototik itu sudah ada di sana sejak tadi. Dia tidak kembali ke markas tapi duduk santuy dan serasa menunggu Kawaki mendekatinya. Boruto lantas melanjutkan, "Apakah kau sendirian?" Kawaki merespon, "Ya, aku datang sendirian ke sini. Eida mungkinnya sedang melihat kita." Boruto kemudian terdiam dan melanjutkan perkataannya, "Ada apa? Sepertinya kau tidak berniat menyerangku, Kawaki yo." Dia Kawaki lalu meresponnya kurang lebih seperti ini, "Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan di sini, Boruto? Kenapa kau tidak menceritakan tentang kejadian sebenarnya, kejadian yang terjadi di masa itu?" Boruto lantas merespon, "Hah? Karena memang tidak ada hasil baik yang akan muncul dari tindakan itu kan? Tidak peduli apapun kebenarannya, orang-orang yang percaya itu dan tidak mempercaya itu, keduanya hanya akan menciptakan lebih banyak kebingungan pula. Aku memilih untuk tidak terlalu memperdulikan hal itu. Paling tidak sekarang Konoha sudah berjalan lagi kembali dengan normal kan? Memang sudah seharusnya mereka memberikan respon yang sangat wajar pada seseorang shinobi yang melakukan pengkhianatan itu. Aku punya kemampuan untuk tetap tidak terganggu dan tidak terpengaruh pada itu semuanya. Ini karena aku memiliki guruku sendiri, Kawaki." Nah, karena mendengarkan itu, Kawaki yang penasaran itu dia lantas merespon pula, "Apa yang terjadi pada si sialan Momoshiki itu? Kau belum menyelesaikan masalah itu dengannya kan? Aku sendiri bisa menebak kau masih belum bisa mengendalikan kekuatan karmamu itu." Di sini Boruto lantas melanjutkan, "Dengar Kawaki, sekitar 2 tahunan lalu ketika aku dan Sensei bertarung menghadapi Kote itu, aku menggunakan karma untuk pertama kalinya. Dan sejak meninggalkan desa itulah saat dimana aku merasakan perasaan dimana aku akan diambil alih oleh Momoshiki." Kawaki lantas mendengarkan dengan seksama dan Boruto masih melanjutkan lagi, "Aku berhenti menjadi diriku sendiri itu seperti aku berada dalam alam kematian. Meski aku merasa masih punya kesadaran pula. Tapi pada saat itu, sejak momen ini pula, aku sudah sangat-sangat muak menggunakan karma itu lagi, Kawaki." "Apa maksudmu?" Nah, Kawaki penasaran ya, "Kenapa kau jadi seperti ini?" Boruto lantas meresponnya, "Aku memang tidak tahu, tapi selama hampir 2-3 tahunan ini Momoshiki sudah benar-benar diam sekarang. Tapi memang sangat mungkin dia akan benar-benar membuat karmaku itu aktif lagi kan? Suatu saat dia pasti akan terpancing untuk muncul kembali pula." Kawaki lantas melanjutkan, Sial, itu artinya kondisimu sekarang itu makin memburuk." Boruto lantas mengatakan hal seperti ini, "Aku pikir kau seharusnya yang sudah paham tentang ini, Kawaki. Tapi kita tidak bisa bertarung melawan para Shinju dewa itu dengan kekuatan biasa aja kan?" Dia Kawaki itu mendengarkan. Boruto masih melanjutkan lagi, "Kau harus dengarkan ini, Kawaki. Jura itu bukan sesuatu yang gampang untuk dilawan. Tak ada yang bisa kau lakukan untuk mengalahkannya dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan sekaligus itu aku membutuhkan bantuanmu, Kawaki." Nah, di sini Kawaki kaget mendengarkan hal itu. "Hei, kau ini jangan mencoba untuk mengubah arah pembicaraan. Kita masih belum selesai untuk membicarakan tentang Momoshiki itu." Boruto lantas mengatakan seperti ini, "Mengalahkan manusia pohon Shinju itu harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah mereka bisa lenyap, jika aku kembali mengamuk, bunuhlah aku tanpa ragu-ragu, Kawaki." Nah, di sini dia kaget nih. Boruto memang masih melanjutkan lagi ya, "Dengar Kawaki, entah gimana caranya kau harus bertambah lebih kuat lagi. Kau adalah murid dari ayahku kan? Bukankah idealnya kau bisa membebaskannya dari segel dan menerima pelatihan secara langsung darinya? Namun sayangnya itu sekarang ini hal ini tidak realistis. Itu akan memakan banyak waktu yang lama pula, Kawaki. Apa yang ingin kau katakan sekarang ini itu adalah sebuah kesimpulan. Cepat atau lambat kau akan sampai pada momen itu, dimana kalau hasilnya tetap sama aja atau lebih baik, segera lakukanlah sekarang. Jadi aku akan memberitahumu satu hal besar pula." Momen itu langsung mengubah mood Kawaki sendiri ya. "Hei, apa yang kau katakan itu bodoh?" Boruto lantas melanjutkan, "Mintalah pada Amado segera. Dia sudah menyembunyikan kekuatan besarmu sejak dahulu." "Apa?" Kawaki kaget nih. Boruto di sini itu masih melanjutkan lagi ya, "Kau dengar, selain menambahkan limiter pada ambang batas seranganmu itu, kemampuan pertahanan dan regenerasimu juga akan bisa disesuaikan dengan lebih baik lagi." Kawaki sekarang benar-benar terkejut mendengarkan informasi sepenting ini, nakama. Pembicaraan mereka ini ternyata juga diawasi Amado loh, yang mengintai mereka melalui kamera yang ditaruh pada mata Kawaki sendiri. Kawaki lantas berkata, "Sialan si tua bangka itu. Jadi semuanya gara-gara dia ya. Dia melakukan itu hanya karena dia punya masalah besar jika aku mati kan?" Amado lantas merespon kebenaran itu.
Bagaimana Boruto bisa tahu semua ini? Tiba-tiba Amado yang teringat kata sebelumnya itu, dia kemudian berkata, apa itu benar-benar karena ulah dia, Kashin Koji? Amado lantas berpikir di sini, jika dia bisa bertahan hidup sampai saat ini, apa yang bisa dia lakukan sekarang di akhir permainan itu? Apakah dia akan menjadi tujuannya sekarang? Apa dia bekerja sama dengan Boruto? Di mana dia sekarang ini? Kemudian Boruto berujar lagi kurang lebih seperti ini, Kawaki, Amado itu punya alasan tersendiri untuk memanfaatkan karma milikmu itu. Dia telah mempermainkan kemampuanmu agar kau tidak akan mati apapun yang terjadi, dan itulah kebenarannya. Dia telah mengantisipasi ancaman tingkat kod itu pula. Jika kau pikir aku berbohong dalam menyampaikan ini, tanyakan langsung pada Amado dengan cara kau menggertaknya secara langsung. Ya, semuanya sudah ku beritahu. Aku sekarang harus pergi dulu. Kawaki yang sebelumnya terdiam itu, dia lantas berkata kurang lebih seperti ini, Boruto, keputusanku tidak akan pernah berubah. Otsutsuki adalah akar dari iblis ini dan sudah seharusnya akan aku hancurkan. Mau itu manusia, pohon dewa, Jubi, dan segala atribut lainnya. Tetapi mendengarkan perkataanmu itu tadi, pertama-tama kita memang harus menyingkirkan para ego Jubi itu terlebih dahulu kan? Aku pun juga tidak ada pilihan lain. Aku akan membantumu kali ini. Nah, Boruto sedikit tersenyum dan berkata, benarkah? Tapi jangan menjadi beban ya, saudaraku yang keras kepala. Kawaki lantas meresponnya pula, kau juga bodoh, aku akan menghajarmu jika kau melakukan sesuatu yang merugikan lagi. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, chapter kali ini benar-benar mind blowing nakama. Itu sungguh pembahasan chapter yang menarik kan di chapter 15 ini. Nah, penasaran pembahasan selanjutnya? So stay tune, oke? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Jadi jika ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.